Berawal dari ketertarikan yang membuatku ingin mendekat, memikirkan bermacam cara yang tak terlalu terlihat tapi bisa terasa. Berharap punya rasa yang sama, tapi kalau kenyataannya berbeda, setidaknya sudah mencoba. Benar atau salah pun, rasanya tak peduli lagi. Untuk sekarang ini, izinkan aku mencintaimu dengan caraku sendiri ya. Sesudahnya, silakan kenang diriku sebagai suatu memori yang manis. Yeay! Kembali lagi bersama kami. Aku Baby. Aku Tasya. Di sini ya, Batas Kertas. String. Muncul di atas ini. Lu dalam rangka apa nih? Pakai kaos Gude Tasya ya? Gude Tasya, gak pengen aja. Karena kayak gue tuh masih banyak banget yang komen di Instagram gue kayak, Gude Tasya tuh apa sih? Gudeg ya lu suka. Pokoknya kayak gitu-gitu. Tapi emang kayak gitu apa sih maksudnya? Udah jadi gue ini ada tahu. gudeg ya gitu. Enggak, jadi tuh ini guys, Gude Tasya. Gue emang ngoleksi baju-baju Kasian nih, maksudnya dia dijadiin itu topping sandwich kayak gitu. Enggak, jadi tuh dia tuh ceritanya tuh telur yang bermalas-malasan gitu loh, tuh the lazy egg. Jadi tuh gue merasa dia tuh kayak gue banget. Lu tadi baru ngomong kan, kok lu tidur mulu sih ya? Oh, iya. Tiap kali gue chat lu baru bangun tidur. Itulah gue, tidur terus kalau di chat susah. Udah kayak orang paling sibuk. Oh gimana sih lu kalau misalnya sibuk mulu, tidur mulu, siapa yang mau deketin lo? Makanya itu gue inget banget. Bagus bridging lu ya. Tapi bener, pas banget. Dulu tuh gue waktu SMA ada cowok mau deketin gue. Terus dia dikasih tahu sama temennya, lu jangan deketin si Teti dah. Kenapa ya? Si Teti tuh kerjaannya kalau nggak tidur nonton drakor. Jadi tuh lama balas chat, gak ada waktu buat PDKT. Tapi waktu itu pada masa itu kayak gue chat lu selalu cepet gitu. Akhir-akhir ini aja semenjak lo jadi pengangguran. Gue udah kembali ke lifestyle gue yang sebelum produktif gitu. Iya, dulu zaman-zaman masih bekerja ya di suatu instansi tuh itu lu kan tuh gak pernah tidur sama gak pernah nonton drakor gitu. Kerja terus kan. Kalau sekarang gue kembali ke rutinitas gue tidur dan nonton drakor. Makanya gue balik ke Gude Tasya gue, ke mode ini gitu. Semenjak lama pengangguran, nah ini orang lama banget balesnya, ini orang sibuk HP. Fast respon banget ya. Iya. Kayak bahkan waktu itu pada bilang gue tuh orangnya selalu pegang HP. Tapi sekarang sudah enggak guys. Gue sudah pensiun. Tapi berarti kalau misalnya ada orang yang mau deketin lo, emang kudu ngerti ya dengan kelamaan lo atau keasikan lo dengan dunia sendiri ya. Makanya itu kalau misalnya banyak orang di sekitar gue nih, love language-nya mungkin quality time, dengan cara ya maksudnya mungkin kalau di masa-masa pandemi gini kita nggak bisa ketemu, quality time-nya mungkin lewat vid call, chat. Tapi gue tuh enggak gitu. Oh ya. Gue tuh malah kesel kalau misalnya gue, bukan kesel ya, tapi gue nggak gitu suka vid call sama voice call gitu, sama teleponan. Oh iya. Karena berarti HP-nya dipakai dong. Iya. Kalau HP dipakai, gue nggak bisa nonton drakor, bener nggak? Tapi kan bisa aja kayak nonton drakornya di laptop terus lo video call. Tapi kan nggak fokus. Gue nggak suka. Gue nggak suka, makanya kalau orang PDKT-in gue tuh banyak cobaannya lah. Oh gitu. Makanya dia sudah tersaring. Kalau jadi pacar gue tuh berarti dia sudah ini tahan banting gitu. Oh berarti lu cocoknya sama orang yang kayak nggak bucin-bucin banget, pengen 24 jam ada buat lo gitu. Benar. Ada kan yang orang-orang yang kayak biasa aja. Harus chatting iya. Apapun yang terjadi, video call mulu di jalan, mau ngapain aja lo video call gue lah, mau nggak jelas ngomongnya juga. Bahkan kayak gue sering banget tuh liat di TikTok yang kayak orang tuh call bisa sampai kayak 23 jam gitu, tau gak sih? Terus gue tuh yang kayak, itu pertama kuping lu panas apa kagak? Dulu ngomongin apa? Kayak lu tidur, itu kan pasti tidur kan 23 jam. Terus lu kayak ngapain? Lu dengerin tau gak sih? Tapi gak apa-apa, itu mah kebahagiaan orang masing-masing. Nah kalau gue tidak bisa relate gitu kan, ya berbeda gitu. Kalau lu gimana nih? Apa lu udah saking lama gak PDKT sampai lupa? Apa sekarang kita mau mencari tahu? Lu kalau PDKT gimana? Gue kayak masih mau mencari tahu gimana ya gue kalau PDKT ya. Tapi kalau misalnya dibayangin aja ya, kalau sekarang ada orang mau deketin gue, kayak apa yang lu toleransi apa yang gue gitu? saring gitu ya, apa ya?
Apa ya? Tapi gue juga sama kayak lu, gue juga bukan tipe yang harus Bucin terus banget. menerus berkomunikasi kayaknya sih. Ini sebenarnya karena kita kerja juga gak sih? Karena Lu sibuk jadi sih. iya maksudnya karena dulu kayak kita tuh emang orangnya susah dihubungi peng-HP gitu Iya. karena punya kesibukan sendiri, dunia sendiri, jadi sampai sekarang tuh masih kebawa gitu. Iya, berarti kalau gitu orangnya juga minimal kudu ada kesibukan nih. Ya nggak sih? Kalau misalnya bener, orangnya bener. gabut atau nggak kayak kerjanya enak betah gitu, kayak tiduran doang. Tapi gue mau tuh Tapi punya apa sih? pacar kayak gitu, Iya, enak suami yang dia cuman duduk tiduran tapi duitnya ngalir. Iya sih, yang gitu. Gue sih penting mau duit. sih. Yang penting cuma kembali gitu ya. Ya. Tapi nggak, kalau tipe apa ya? Kalau ngomongin ke love language gue tuh quality time sih sebenarnya. Jadi misalnya emang Tapi kalau lebih ke misalnya lagi ketemu atau sama-sama sibuk, tapi kayak ada saatnya kayak ayo kita bikin kayak bukan meeting ya, apa sih kayak ketemu gitu ya. apa namanya? Apa? Kayak yuk kita bahas nih seminggu ini misalnya kita habis ngapain aja sih gitu, kayak update kehidupan, menyempatkan di tengah-tengah sibukan lu tuh menyempatkan iya, untuk ada pokoknya waktu harus untuk ada waktu quality time untuk berdua. quality time gitu. ya, tapi itu penting sih. Itu maksudnya meskipun love language gue pun bukan quality time, ya itu suatu yang Ya, penting wajib dalam sih hubungan sebenarnya. gitu. Tapi kalau buat gue bukan sesuatu yang gue prioritasin banget gitu. Love language itu ada apa aja sih? Kan ada Ada quality time, word physical of touch, ya, affirmation, ya physical acts of touch, service sama act of service giving sama gifts. ya, receiving. Teman-teman gue banyak sih yang giving gifts. Yang dia tuh kayak Receiving nggak sih? receiving gifts. Receiving and giving lah maksudnya. Iya, Itu kan kayak pokoknya ya tentang pemberian memberi ya. gitu ya. Banyak banget sih teman-teman gue tuh yang kayak ngelihat itu tuh kayak, iya gue habis dibeliin cowok gue ini, gue habis dibeliin ini, dan kayak misalnya ngambek. Terus misalnya lu digojekin minum atau apa, misal lu digojekin ini, gue bagus gak gue gojekin Kalimah Coffee. Harusnya tambah lagi kalimat ya. Oh iya, kayak, maksudnya ya ini lu kalau ngerti kan? orang yang yang love language itu ngasih gift Iya, tuh bisa bisa. dengan cara mungkin ngasih kopi gitu. Oh gitu. Iya. Kopi apa tuh contohnya? Kalimat kopi. Sama. Jadi alhamdulillah banget dah, kita di meja Iya. kita agak sepi gitu, kosong. Ada produk gitu yang ya. Yang sangat membantu kita gitu, apa namanya, untuk terbangun, iya. untuk apa namanya, kalau kita mikirin topik apa ya, kita mau ngomongin apa. Oh ya, kita kan kok brainstorming sampai malam-malam Iya, kan, malam. mikirin konsep Iya, podcast. konsep itu tuh Jadi gue merasa ini tuh pas banget. manis-manis. Apalagi buat orang yang love language-nya receiving gift. Yang kalau misalnya pacar lagi ngambek gitu, Iya, kirimin aja Kalimah Coffee ini. Iya. Kalau dia suka kopi, kiriminnya Kalimah Coffee. Kalau misalnya dia nggak suka, Ada yang Pandan non-coffee, Jelly. ada Pandan Luar Jelly. biasa. Instagramnya Kalimah Coffee, dia ada di Boleh. Kelapa Gading dan Sampurna Strategi. Oke, Iya. mantap. mantap. Ya. Ya, tapi gue nggak bisa disogok dengan yang kayak gituan. Oh iya, kenapa? Ya jadi gue dulu pernah ngambek nih Hmm. sama mantan gue. Terus mantan gue waktu SMA, Oh iya. gue ngambek. Masih aman ya, aman. Emang aman gue. Aman. Mantan gue pas SMA, gue ngambek. Terus dia tiba-tiba malam-malam ke rumah gue bawain satu kantong snack gitu, jajanan. Mungkin dia pikir, biasa kan orang bisa ya disogok kayak jadi malu. Tapi gue bener-bener yang kayak yaudah itu either lu bawa pulang lagi, atau kalau lu emang kekal lu sangkutin aja di pagar rumah gue. Tapi gue tetap nggak mau keluar rumah nemuin dia. Jadi tuh gue kayak nggak bisa, karena love language gue itu words of affirmation sebetulnya. Jadi kayak apa ya, nggak perlu repot-repot yang kayak gitu. Tapi masa sih kalau lagi ngambek misalnya cuma maaf ya, gue sayang kamu gitu. Enggak, maksudnya gue tuh lebih ke yang kayak, maksudnya ngomong aja gitu, ya aku tahu salah aku gini. Nanti kan Ya, depannya gini, gitu. gini. Endingnya pasti love you gitu ya. Gak jelas ya. Kalau diomongin cringe ya. Tapi kalau lagi marah, gue tuh sebetulnya cukup ngeredain gue tuh dengan kata-kata yang baik aja gitu. Tapi bukan yang peres, lo ngerti gak sih? Ya tapi oh ya. Iya gitu, karena tapi ya satu hal yang gue sadari nih sejak gue ngerti love language, dan dulu waktu zaman gue PDKT, gaya pacaran gue tuh selalu kayak salah mengartikan love language gitu loh.
misalnya love language gue tuh words of affirmation. Jadi tuh itu cara gue mengekspresikan rasa sayang gue gitu. Meskipun gue tahu misalnya love language-nya acts of service. Padahal maksud gue pentingnya kita tuh tahu love language-nya partner masing-masing tuh ya, misalnya gue tahu dia acts of service, dia tahu gue words of affirmation. Harusnya itu yang gue aplikasikan ke dia gitu, ngerti gak sih? Enggak, menurut gue pentingnya tahu itu adalah ketika misal kita nggak ngerasa nih orang sayang sama kita nih karena beda. Tapi kayak kita tahu, oh dia tuh sayang sama gue dengan cara itu, oh berarti ya itu cara dia sayang sama gue, berarti oh ya dia sayang sama gue nih. Cuma waktu itu gue di posisinya karena gue words of affirmation kan, jadi tuh sesuatu yang gue kasih kayak misalnya gue bikinin dia surat atau apa, untuk dia tuh itu apa sih gitu. Nah gue tuh kayak setelah gue pikir-pikir sekarang mungkin gue udah lebih mengerti. Misalnya love language dia tuh quality time, berarti gue harus ngerti gak sih ada pengorbanan-pengorbanan yang harus gue lakukan meskipun gue nggak suka banget yang ketemu gimana, tapi oh berarti karena love language itu gue akan berusaha mengerti dia dari sisi itu buat menyeimbangkan love language masing-masing. Betul, gitu ya. kalau gue pikir gitu karena gue selalu kayak ngasih ini itu sesuai love language gue, dan gue kecewa sendiri kok lu tidak mengapresiasi gue seperti yang gue harapkan, ngerti gak sih gitu. Padahal sebetulnya ya kalau dipikir-pikir itu kan love language gue yang gue paksain aplikasiin ke dia gitu. Iya betul. Iya gak sih? Tapi kalau gue ya, gue beda sih. Gue tahu nih. Tapi lu kapan terkali PDKT? Bukan itu. Bukan masalah PDKT Apa? nih, ngomongin love language ini ada 5 love language gitu ya, kayak terlalu terkotak-kotakan gitu loh menurut gue. Walaupun emang ada yang dominan, ada yang enggak, tapi menurut gue 5-5-nya tuh indah. 5-5 ide. Dan kalau gue lihat pertanyaan nih gitu. ketika kita kayak di tes gitu ya, lo mau pilih ini, misalnya mau pilih dikasih hadiah sama orang yang lo suka atau lo menghabiskan waktu berdua. Gue mikir dua-duanya juga asik. Makanya pertanyaan di atasnya tuh it is more meaningful when yang mana yang lebih cuma maksudnya kesan. Sebenarnya 5-5-nya tuh asik gitu, maksudnya pasti akan kita gunakan juga dalam sebuah hubungan gitu. Ya nggak mungkin ngomong doang terus gue nggak ketemu sama sekali juga, nggak mungkin. Cuman iya kayak doang nggak ketemu. Tiap hari gue bikin surat kan, akun RP gak sih? Pantesan. Gue capek. DM doang, pacaran gak ketemu. Ya gitu. Ya gitulah. Gak apa-apa sih kalian yang kayak gitu, gak apa-apa. Gak apa-apa loh, gue sih mendukung loh. Jangan gitu loh sama kawan-kawan gue. Ya tapi ya memang seperti itulah pentingnya kita tahu love language kita apa dan partner kita apa. Iya, jadi kalau misalnya PDKT, tapi kalau PDKT kan kita kagak tahu. Ya, kita tahu kita apa nih, tapi gue sih biasa basa-basi kayak kita deketin dia. Pernah coba tes ini nggak kayak gitu, ngerti nggak sih? Emang lu nggak gitu? Oh lu udah lama banget gak PDKT ya? Bingung kan lu? Tapi gue pernah bukan dimarahin, lebih kayak kamu ngapain sih kayak gitu, maksudnya ngerti gak sih? Nggak penting, iseng-iseng aja kalau gue mah. Iya, maksudnya ada orangnya nganggep ya udah jalanin aja sih, yang love language itu mah iya. Kayak bukan pendukung ya, lebih bukan ke patokan gitu bukan juga patokan sih. Gitu. Tapi lebih ke menurut gue salah satu instrumen jadi, tuh buat jadi menurut gue kalau PDKT tiba-tiba ngasih tes apa sih gitu. Tapi gue orangnya masuk ke random gitu loh, kayak maksudnya kadang-kadang gue kirimin, lu tau gak sih tes BuzzFeed yang di Google gitu yang kayak what kind of Marvel heroes are you, what kind of gitu-gitu. Gue tuh, tapi orangnya gue emang gitu loh. Gue tuh ngelihat zodiak, gue tuh ngelihat apa lagi ya tuh, house Harry Potter lu. Oh iya. Kayak gue seliterin nih, lu apa? Gue seliterin. Lu apa? Lu tahu emang? Hufflepuff. Lu emang Hufflepuff? Iya. Gue kira lu bakal apa ya? Ravenclaw mungkin. Enggak ya, kalau gue seliterin banget sih, kelihatan gak sih? Apa enggak ya? Enggak. Gue pikir lu sama kayak gue. Enggak sih. Ya udah, kenapa sih ngomongin ini? Iya, maksud gue tuh suka ngelihat, pengen tahu hal-hal kecil kayak gitu yang sebetulnya padahal ya dibilang pasti banget sesuai ya nggak juga, cuman seru aja. Iya. Ya kadang kan ketika kita PDKT kan kita memang ingin menemukan sebuah kecocokan gitu. Siapa tahu kecocokan yang kita bisa temukan itu dari hal-hal kecil kayak gitu. Iya, mungkin ya. Atau mungkin lu bisa jadi malah bukan nemuin kecocokan, tapi lu cocok-cocokin aja sendiri. Oh iya bener, kayaknya cocok deh gini.
Ya MBTI juga gue suka iya. nanya tuh kayak apa nih sama enggak. Tapi menurut gue justru yang menarik adalah gue lebih suka kalau sesuatu yang beda gitu sih, ya nggak sih? Jadi lu kayak Tergantung gue mah. Gue Gua mah kalau misalnya selalu udah nyaman, udah cocok ya udah sih, kayak mau dia zodiak apa kek, mau dia lu ngomong sekarang pengalaman lu banyak banget ya. ya kan? Padahal Ya, pengalaman ya kayak logika aja sih Oh, kalau iya, kita logika. bertemu orang gitu. Nggak mungkin kita menyaring dia dari selera kita yang MBTI lu harus Bener sih. gini-gini, zodiak lu harus gini-gini. Ya, Ya memang udah sambil kalau udah jalan ketemu sih. sayang, Iya, cinta, bener. nyaman, ya bodo Bener. amat itu semua. Tapi gue pernah loh sesama Gemini. Gue pikir tuh kan, gue Gemini nih, gue agak-agak hard to handle nih, susah dimengerti juga. Mungkin gue harus sesama Gemini nih, biar kayak apa yang Sama-sama gue sulit. pikirkan. Maksudnya gue bisa meraba-raba nih apa yang lagi dia rasa, apa yang dia pikirkan gitu. Dan emang awal-awalnya maksudnya apa yang dia lakukan gue kayak gue ngerti sih kenapa dia ngelakuin itu, make sense karena gue juga Gemini gitu. Tapi makin dijalanin ya nggak bisa, karena terlalu sama, rese-rese juga sama. Masalahnya gue kayak ini gue kayak macarin diri sendiri ya, nggak bisa nih gue kayak gini gitu. Ya udah deh ini ternyata. Aduh. Tapi menurut gue ya, gue tuh seneng sih masa-masa PDKT dibanding pacaran ya. Apa PDKT tuh adalah kayak apa ya, lu mengira greget-gregetnya, lu ngerti gak sih, kayak lu dia suka gak ya sama gue gitu kan. Tapi awal gue gimana sih? Soalnya enggak, gue tuh suka gregetan kalau ngeliat temen gue kalau lagi PDKT tuh ada hal bodoh yang suka dilakukan. Banyak sih pasti. Kayak misalnya bales chat aja. Pasti nih kalau lagi PDKT dia tuh nanya-nanya gitu kayak Apa ke tuh? gue, dia balas ini, kita balas apa ya gitu. Terus ini Terus gak kayak sih, supaya dia balas lagi supaya gak bisa topik gitu. kalau Kayak gitu gak sih? gue sama teman-teman gue misalnya nih orangnya bales telat 7 menit, Hmm. terus misalnya udah lihat nih, udah liat di notif, pikir gue mau lamain juga Iya. 10 menit Kayak biar apa kayak sih? jual mahal gitu. Tapi itu seru, ngerti gak Iya sih? ya seru. Seru. Terus misalnya temen gue tuh misalnya jadi rajin update story. Iya, biar dia lihat udah di scene belum, belum. Atau nggak misalnya cowoknya upload kayak lagu gitu, terus pasti bedah lirik tuh langsung lu Oh, jadi iya, kayak iya, kritikus iya. musik kan. Betul. Menurut gue ini liriknya sesuai nih sama hubungan gue sama dia Iya. sekarang keadaannya. Oh, Padahal mah kode kadang tuh, kode. kagak. Iya. Pengen aja denger tuh Asumsi. lagu. Kadang gue kalau ngupload sesuatu kan males ya orang asumsiin, tapi kita suka kayak gitu. Iya, bener. Oh dia upload ini berarti dia kayak gini sama gue. Bener. Tapi gue juga sering sih kode-kode dulu ya, Instagram story. Dulu zaman sekolah tapi kan. Gue zaman sekolah PDKT gimana ya? Ya SD lu tadi tuh yang lu ngelempar yang kayak lu cerita minggu lalu. SD, SMP awal tuh apa ya? Gue Ya kayaknya kalau gue SMP sih gue udah mulai BBM-an. iya. Biasa di atasnya itu. Kalau gue online YM. Oh, gue nggak pakai YM ya, beda generasi. Gue online YM karena kalau misalnya BBM kan istilahnya lu kayak terlalu kelihatan dong mau ngechat dia gitu. Oh, Kalau iya. online YM ketika lagi kita kan chat sama orang-orang yang lagi online doang gitu loh. Ya. Jadi kayak ya udah kebetulan nih gitu. Gue tidak melewati masa-masa itu sih, tapi ya itulah Itulah indahnya PDKT. kayak PDKT. Yang gue juga tahu nih siapa. Kalau sekarang PDKT umur sekarang mah udah nggak seru nggak sih? Iya. Iya sih. Soalnya pasti ini. Udah hilalnya tuh udah kayak mau serius gitu. Iya. Apalagi lu sekarang udah Iya. begini. Udah begini tuh pasti orang bawaannya tuh mau Mau nikahin serius, gue. iya. Gue bingung dah. Baru kenalan minggu depan bawa roti bawa air malah kan. Udah siap langsung. Ya begitulah. Tapi Aduh. gue masih umur segini, gue masih bisa menikmati. Gue juga masih bisa, emang gue tidak semuanya Oh, iya, orang bener sih. berhijab itu langsung pengen. Tapi aura-aura muka lu kan kayak membuat enggak orang mau juga seriusin dong. gitu loh. Sebenarnya aminin gak sih? Oh ya tapi ya kalau ada yang mau seriusin ya kagak apa-apa. Amin. Cuma maksudnya yang nggak langsung kenalan langsung ngajak segitu. Gue juga pengen indahnya PDKT. Gue tuh jarang mengalaminya soalnya. Ini gimana sih gitu, pengen kayak lucu-lucuan dulu. Iya, lucu-lucuan dulu sebentar endingnya enggak ya, jangan tetap sampai lucu sih. dong. Jangan sampai sih. Tetap indah. Abis dari lucu-lucu menghasilkan yang lucu-lucu lagi. Tuh kan lu mikirnya kayak gini, gue pusing banget ya. Males sumpah gue. Iya, Tapi itu quotes loh.
dari yang lucu-lucu menghasilkan yang lucu-lucu lagi. Semua pusing takut. Ya udah deh, karena pembicaraannya sudah makin halu serem, kayaknya gue. baby. Jadi kalian nih ada yang punya cerita nggak sih Cerita PDKT yang lucu-lucu, yang goblok-goblok sih. Menurut kan cinta kan bikin tolol ya. Iya. Boleh tuh di-share ke Boleh kita. di-share ke kita, siapa tahu cerita kalian kita bahas lagi di episode berikutnya. Iya, karena ada yang lucu gitu kan, kita kita bahas bahas lagi lagi. tentang PDKT, cerita kalian. Gitu Ya. aja, jangan Atau misalnya lupa. kalian pengen kayak kita tuh pengen kita bawain topik apa, kayak bahas ini dong, Iya. Itu boleh banget komen di bawah. Langsung aja komen atau ya DM Instagram kita Siniar Pembatas Kertas. Follow juga sosmednya kita. Aku BCHSR_. Aku @gudetasya. Dan terima kasih untuk penonton YouTube dan pendengar Spotify dimanapun kalian berada. Jangan lupa Sampai di-subscribe, berjumpa di follow dan di share juga. lagi di episode berikutnya. Dadah.